Merhaba Barudak, selamat datang di Scholarship Corner edisi Beasiswa Turki tahun 2025. Yeay! Perkenalkan, nama aku Putri Lamsari Jagarita Purboyo. Aku biasa dipanggil Nilam. Aku adalah awardee beasiswa YTB tahun 2021 dan sekarang aku berkuliah di Istanbul University jurusan TV dan Film semester 6. Aku asal dari Jakarta. Perkenalkan juga Sobat Batur, nama aku Naisila Marzakusuma. Aku awardee YTB 2024. Aku di Istanbul University jurusan Journalism. Sekarang aku lagi tomer dan asal aku dari Aceh. Nah Sobat Batur, hari ini kita mau ngejelasin gimana cara menulis letter of intent dan tips and triknya nih. Sebelumnya, mungkin ada nih Sobat Batur yang belum tahu, emang beasiswa YTB itu apa sih? Nah, beasiswa YTB adalah beasiswa pemerintah Turki di bawah Kementerian Pariwisata. Tepatnya di bawah kementerian yang bernama ini nih, di sini namanya. Karena beasiswa ini ada di bawah Kementerian Pariwisata, yang mananya agak berbeda ya dengan beasiswa pemerintah lain yang biasanya tuh di bawah Kementerian Keuangan dan Pendidikan. Beasiswa ini bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Nah, itu perlu di-take note nih, karena ini penting untuk menulis LOI. Nah, kalau misalnya LOI itu tuh apa sih Kak Naisila? Nah, letter of intent itu merupakan sebuah esai yang berisikan intensi kita untuk mendaftar ke scholarship ini. Jadi, di dalam letter of intent-nya beasiswa Turki ini, kita perlu add 3 poin. Poin pertama itu tentang academic atau social activities kita. Nah, yang kedua, alasan kenapa kita milih untuk studi di Turki. Dan yang ketiga, itu future plan kita. Oke, sebelum masuk ke hal-hal teknis seperti cara menulis LOI, ada nih satu poin penting yang kita harus tahu dulu. Yang pertama adalah, kalian harus tahu dulu jurusan atau bidang apa yang kalian minati. Nah, banyak yang nanya juga nih Kak, jurusan itu harus linear nggak sih? Nah, sebenarnya jurusan itu memang akan lebih baik kalau misalnya linear. Maksudnya linear itu bagaimana? Jadi, jurusan yang linear itu nggak harus jurusannya 12 pilihan itu sama. Tapi bisa juga berbeda asal masih dalam bidang yang sama. Contohnya, jurusanku dan jurusan Naisila. Jurusanku itu jurusan TV film. Dan Naisila itu jurnalistik. Nah, kita semua masih ada dalam satu bidang media and communication. Jadi, kalau misalnya jurusannya itu linear seperti itu masih nggak apa-apa. Nah, setelah Sobat Batur tahu kita mau daftar di jurusan mana, ada beberapa poin-poin yang sangat penting untuk melanjutkan kita dan sangat membantu kita untuk penulisan letter of intent. Yang pertama itu, kita harus menemukan nih keresahan yang ada dalam diri kita tuh apa sih? Nah, yang dimaksud dengan keresahan yang ada dalam diri kita itu adalah keresahan yang berhubungan dengan jurusan atau bidang yang kita minati. Nah, contoh keresahan itu apa sih? Misalnya di jurusan teman-teman nih ada hal yang teman-teman tuh nggak suka, teman-teman pengen ubah, yang teman-teman tuh rasanya dunia tuh akan lebih baik kalau misalnya hal itu nggak ada. Contohnya adalah keresahanku terhadap kurang bagusnya industri pertelevisian di Indonesia, khususnya dalam bidang sinetron, di mana industri pertelevisian di Indonesia itu lebih mementingkan rating dibanding kualitas yang mereka sungguhkan pada para audiens. Sehingga ya itu kan kita udah paham ya kalau misalnya itu problem tersendiri, di mana ya para audiens jadinya ya kurang memiliki critical thinking dan hal-hal lainnya. Itu panjang lagi sih pembahasannya, cuma ya itu adalah keresahanku. Kalau kamu keresahannya apa? Kalau untuk di letter of intent aku, itu aku ngangkat masalah tentang media transparency. Di Indonesia kan udah banyak banget ya berita-berita yang hoax, yang banyak propagandanya. Nah, itu berarti di Indonesia sekarang itu sangat minim transparansi di media kita. Setelah kita udah tahu keresahan kita itu apa, coba kita cari dan research lagi di Turki apakah ada problem yang sama dan apakah mereka itu udah ada solusinya nih. Nah, kalau aku tadi aku menjelaskan tentang media transparency, dan fun fact-nya di Turki itu punya law, specific law yang menjelaskan kalau misalnya mereka bisa menangani media-media yang menyebarkan berita-berita hoax tersebut. Dan itu menjadi turning point di aku yang bikin aku realize kalau misalnya Turki itu bisa menjadi solusi di keresahan aku. Itu betul banget. Cuma nih mungkin buat teman-teman yang ngerasa kayak aduh aku nggak tahu banget nih di Turki tuh ada atau enggak ya solusi untuk keresahanku, atau mungkin teman-teman udah research tapi kayaknya di Turki sebenarnya juga belum berkembang nih industrinya atau semacamnya. Intinya teman-teman kurang bisa lah ya untuk menemukan solusi keresahan ini. Nah,
teman-teman juga bisa nih pakai teknik yang aku pakai juga, yaitu kita juga bisa research tentang jurusan dan kampus tujuan utama kita di Turki. Misalnya kayak apakah di kampus tersebut itu ada nih solusi yang bisa kita dapatkan untuk keresahan kita tadi. Misalnya, oh dulu aku milihnya kan salah satunya di Ankara University, jurusan TV dan film. Nah di situ aku nulis, oh di Ankara University itu ada spesifik matkul yang ngomongin tentang bla 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 bla, yang itu sesuai dengan plan aku untuk menyelesaikan keresahan aku. Karena aku pengen jadi filmmaker yang menunjung tinggi, kualitas yang tinggi bisa dibilang. Dan dengan adanya matkul tersebut, ya itu bisa membantu aku menjadi filmmaker yang aku mau. Jadi kurang lebih bisa kalian elaborasi juga dari sisi itu, tapi juga bisa dielaborasi dari sisi Naysila gitu. Terakhir, kalian itu juga perlu research tentang future plans kalian. Nah, ini juga termasuk pertanyaan yang harus dijawab di dalam letter of intent. Kalau misalnya tadi keresahan kalian itu belum terjawab di Turki, nah kalian itu bisa lanjut research tentang jurusan kalian dan kalian bisa mencari goals apa sih dan siapa yang memotivasi kalian di bidang studi itu. Selain itu, kalian juga bisa nih mulai identifikasi aja di dalam diri kalian sebenarnya apa sih yang pengen kalian capai kalau misalnya kalian kuliah di jurusan yang kalian minati. Kalian bisa mulai berpikir nih, tulis aja di bullet point, di kertas atau di Word, di segala macam platform. Kayak misalnya satu, kamu tuh pengen jadi orang yang kayak apa. Yang kedua, kalian pengen kerja di bidang apa. Yang ketiga, kalian pengen bikin apa sih. Yang keempat, pengen berdampak dalam hal apa. Yang kelima, pengen ngubah apa. Kalau misalnya aku sendiri, dengan aku mengidentifikasi diriku dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, aku bisa menjawab nih, oh ternyata di masa depan aku tuh pengen jadi orang yang kayak gini, dan itu adalah future plan aku yang nanti aku insert di dalam letter of intent. Nah, sekarang kita masuk ke tahap penulisan. Pertama dan yang paling penting di dalam penulisan letter of intent itu adalah penulisan hook. Nah, apa sih itu hook? Hook itu merupakan statement atau kalimat pertama yang ada di pembukaan esai kita yang akan menarik perhatian pembaca. Nah, kenapa sih hook itu penting? Hook itu penting karena kebanyakan scholarship committee itu tidak akan membaca esai kita sampai akhir kalau misalnya di hook kita itu membosankan banget. Contoh hook yang membosankan itu misalnya, I want to study media communication because I like media and communication. Nah, itu tuh kan dari situ aja udah kelihatan ya kalau misalnya kita itu bosen banget buat ngebaca itu sampai akhir, karena kita udah pasti tahu kalau misalnya isinya tuh nggak ada apa-apa. Yang pertama itu ada critical question. Critical question ini itu tuh pertanyaan yang bisa memancing pembaca. Contohnya seperti, can media shape reality or does it merely reflect it? Nah, dari situ kan kita sudah tahu propaganda apa yang akan kita bahas di dalam letter of intent kita. Selanjutnya, yang kedua ada personal experience. Personal experience ini poin yang paling banyak digunakan oleh URD beasiswa Turki ataupun beasiswa lainnya nih. Nah, kalau contoh untuk personal experience itu kita bisa ngejelasin gimana pengalaman kita di dalam bidang yang kita mau ini. Poin yang ketiga ada facts and data. Di dalam facts and data ini kita bisa ngisi informasi yang kita dapat setelah kita research tadi. Kalau aku ngisi tentang lack of transparency yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya poin keempat ada bold statement. Bold statement ini mirip-mirip sama kayak critical question. Ini statement yang akan mengandung propaganda yang makin menarik pembaca. Yang terakhir ada relevant quote. Relevant quote ini yang kedua yang paling sering digunakan oleh URD. Tapi relevant quote ini dia itu paling basic. Bisa sih kalian gunain, tapi aku lebih prefer kalian menggunakan poin-poin yang lain sebelum relevant quote ini. Yang kedua, aku sama Naysila mau memperkenalkan nih metode yang namanya problem solution. Nah, dengan metode problem solution ini, kalian bisa mengelaborasikan hasil research kalian tadi tentang keresahan dan solusinya dengan metode problem solution. Jadi, problem itu singkatnya keresahan kalian, dan solution itu ya solusi yang kalian temukan di Turki untuk keresahan tersebut gitu. Menurut aku, kalau misalnya kalian pakai metode problem solution ini, kalian bisa langsung menjawab two main question dari LOI ini. Jadi kalian langsung bisa menjawab why Turki. Kalian nggak cuma sekedar kayak I love Turkey because Turkey is located in the between two lands dan segala macamnya kayak gitu yang sebenarnya basic gitu. Dan yang kedua, kalian juga bisa langsung menjawab future plan kalian, dan itu
sebenarnya di future plan letter of intent itu kan bukan cuma sekedar future plan, tapi kayak importance of your future plan to the scholarship and to your education. Jadi kalau misalnya future plan kalian itu didasari dengan keresahan kalian dan kalian juga udah nemu solusinya tuh di Turki dan segala macam, itu ya akan memberatkan future plan itu sendiri, dan future plan-nya akan jadi important. Tapi Kak, gimana ya cara kita add social activities kita sama akademik kita di dalam esai yang udah banyak banget research itu tadi? Nah, itu bener. Nah, di sini kita bisa pakai metode namanya Kuesus. Ibaratkan Kuesus, bayangkan kalau misalnya main esai kalian yang tadi isinya penjabaran problem solution tadi itu adalah kuenya nih yang warna coklat. Nah, kita kan harus menambahkan filling saus strawberry atau saus coklat gitu ya. Nah, bayangkan filling saus itu adalah academic and social activities yang berhubungan sama major yang kita pilih. Jadi, contohnya itu kurang lebih kayak misalnya kita tuh kan pengen menjelaskan nih kalau misalnya isu yang kita resah itu misalnya kayak Nasira tadi, secara global media transparansi itu kurang banget di mana-mana. Nah, kita tuh bisa mengelaborasikan hal itu dengan sebelumnya juga bilang, tanda kutip menjual diri kita dengan bilang bahwa kalau misalnya kita itu anaknya punya critical thinking dan punya ability dalam mengkaji global issues. Nah, gimana caranya kita bisa dapat skill-skill dan bla 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 tadi itu? Nah, itu bisa kita dapatkan dengan kita aktif lomba debate. Jadi paham nggak teman-teman? Kita bisa menjelaskan kayak misalnya dulu aku tuh karena aku dulu sering ikut lomba debat, jadinya aku mendapatkan skill ABC, dan dengan skill ABC ini aku jadi tahu global issues itu seperti apa, dan makanya aku bisa tahu kalau misalnya global issues itu seperti ini, bla bla. Kurang lebih seperti itulah, cuma ya itu sebagai gambaran aja. Poin yang terakhir, sebagai penutupan letter of intent ini, kita juga harus ngejelasin future plans kita itu ke depannya apa. Tadi di awal kan kami udah ngejelasin nih, apa-apa aja yang harus di-research sebelum menulis letter of intent. Nah, dari situ kita udah mendapatkan future plan kita. Tinggal dimasukin aja untuk menjadi penutup dari letter of intent kita. Oh ya Kak, pengen nanya dong, kira-kira common mistake apa sih yang sering terjadi kalau misalnya lagi bikin letter of intent? Nah, kalau misalnya buatku pribadi sih, ini sebenarnya juga akumulasi ya dari pertanyaan para sobat Batur yang nanya ke aku atau ke grup pejuang beasiswa barudak Turki. Itu tuh pada masih belum tahu gitu, kayak mereka tuh minatnya jurusan apa, atau bahkan mereka mau kuliah apa tuh masih belum tahu. Nah, itu sebenarnya tuh fatal banget kalau misalnya kalian masih belum tahu kalian pengen berkarir atau kalian pengen pursuing something di jurusan tertentu, ya kalian bakal susah untuk menemukan keresahan dalam diri kalian dan untuk melakukan apapun yang tadi kita jelasin panjang lebar tadi. Cuma kalau misalnya ini mungkin tips dari aku juga ya, kalau misalnya teman-teman masih belum tahu nih kalau teman-teman pengen jurusan apa atau masih bingung banget lah pokoknya, teman-teman bisa mungkin mengidentifikasi keresahan apa sih yang ada di dalam diri teman-teman. Kayak misalnya, oh aku kayaknya nggak suka banget deh kalau misalnya Indonesia itu politiknya masih gini-gini aja. Oh, mungkin teman-teman malah cocok masuk jurusan ilmu politik, mungkin seperti itu. Jadi tuh bisa kalian teman-teman bolak-balik lah, intinya temukan dulu kalau teman-teman pengen pursuing bidang apa. Kalau dari aku, hambatan dan keresahan selama aku pribadi menulis letter of intent itu, aku perlu mencari banyak banget informasi tentang Turki. Nah, ini juga bisa membantu kalian kok. Jadi, kalian please research dan banyak-banyak membaca informasi tentang Turki, jurusan di Turki, kampus-kampusnya, dan semuanya kalian bisa dapatkan itu dan bisa kalian gunakan di letter of intent kalian. Gimana Sobat Batur? Pasti udah dapat gambaran kan buat nulis LOI itu gimana? Semoga dengan penjelasan panjang kali lebar Naysila dan aku ini, teman-teman bisa punya gambaran ya gimana caranya nulis LOI yang bagus. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe Barudak Turki. Bye-bye. kenapa tutupan sendiri?